ولقد عصى في جهري من لم يصم بالمحبة فيستمر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wal al. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Wa mujahadatu nafs fardu ain wa biha tatafajjaru yanabi'ul hikmati min qalb. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring dan tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan dan hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar, mata'anallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrih, wal Habib Alwi Al-Albar, mata'anallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrih, wa jami'il asatiz wal habaib, Ustaz Farid, Ustaz Jamal, Ustaz Syukri, wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan apa yang disampaikan pertemuan lalu, qala al-imam Hatim al-Asam, aslu ta'ah thalathatu asya, al-khawf wal-raja wal-hub. Pangkal atau pokok dari ketaatan ada tiga. Yang pertama al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua ar-raja, yaitu mengharap rahmatnya Allah. Dan yang ketiga al-hub, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereview kembali, ketika kita ingin melakukan maksiat, maka hadirkan rasa takut kepada Allah. Ada niat, ada keinginan di dalam diri kita ingin melakukan perbuatan dosa, maka yang dihadirkan adalah khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan rasa takut kepada Allah itu akan menghalangi kita untuk melakukan apa yang telah kita niatkan, untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Jadi ketika akan atau ingin melakukan pelanggaran, maksiat, dosa atau kejahatan, hadirkan rasa takut pada Allah, bahwa Allah akan menghukum kita dengan perbuatan tersebut. Harapannya dengan hadirnya
rasa takut kepada Allah ketika ingin melakukan maksiat atau ingin melakukan keburukan, hal itu akan menghalangi diri kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terlanjur melakukan maksiat, sudah terlanjur melakukan dosa. Nah, ketika sedang melakukan dosa juga hadirkan rasa takut agar dia berhenti dari perbuatan tersebut. Hadirkan khauf. Kemudian yang ketiga, ketika pelaku perbuatan dosa tersebut sudah bertobat, ingin kembali pada Allah, ingin bertobat, maka saat itu hadirkan ar-roja, yaitu mengharap ampunan dan rahmatnya Allah. Khaufnya dihilangkan dengan harapan agar tidak putus asa dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, ketika menjelang wafat, maka dihadirkan ar-roja, pengharapan seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, ketika dalam keadaan normal, imbangi antara rasa takut dan pengharapan, ya, antara rasa takut dan pengharapan. Sedang berada dalam ketaatan, maka hadirkan rasa takut dan pengharapan, itu diimbangi dua sifat tersebut. Nah, itu insyaallah dengan cara seperti itu kita bisa berada di atas jalan yang baik dan benar. Al-khauf war-roja. Nah, sekarang masuk ke pokok ketaatan yang ketiga, yaitu al-hub, cinta. Di sini yang dimaksud cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis rawahu al-Imam Tirmidzi, yang dilahirkan tahun 209, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah senantiasa memberikan kepada kalian kenikmatan, dan cintailah aku, kata Nabi, karena sebab cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Di sini Nabi jelaskan bahwa jika seseorang mengaku cinta kepada Allah, maka tentunya dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia akan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sedang berpidato di atas mimbar. Kemudian datang seseorang A'rabiyun, seorang Arab Badui, bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi diam. Dia bertanya yang kedua kalinya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi pun diam yang kedua kalinya. Yang ketiga kali dia bertanya lagi, mata sa'ah. Kemudian Nabi diam. Ada dalam kitab Syuruh al-Hadits diterangkan itu. Setelah itu Nabi bertanya, manis sa'il? Ya, setelah tidak dijawab 3 kali, kemudian Nabi bertanya, mungkin selesai dari khutbah. Selesai Nabi menuntaskan khutbahnya, pidatonya, kemudian Nabi bertanya, manis sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Artinya bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka dia mengangkat tangan, saya wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ma'adatta laha, kamu tanya tentang hari kiamat, terus apa yang kau siapkan menyambut hari kiamat? Dia mengatakan, wahai Rasul, ma'adattu laha bikathrati sholatin wala siyamin,
Saya tidak punya persiapan dengan banyak sholat, banyak puasa, tidak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tapi saya punya modal untuk bisa selamat, semoga mudah-mudahan, yaitu saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dari riwayat ini menunjukkan pentingnya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal cinta, insya Allah di akhirat kita akan berkumpul dengan Allah dan Rasul. Kita akan berkumpul dengan Allah di surga. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, perjumpaan hambanya dengan Rabbul Alamin di surga. Nikmat terbesar adalah berjumpa dengan Habibi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan modal cinta. Dan ini hanya akan membawa pencinta dengan yang dicintai berkumpul di akhirat. Kalau di dunia masih terbatas, karena kita hidup masih terikat ruang dan waktu. Di alam akhirat maka Allah akan kumpulkan semua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah memahami hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urkubu Muhammada fi ahli baitihi, carilah perhatian Nabi Muhammad dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Bahkan beliau pernah mengatakan, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lebih senang menyambung silaturahmi dengan mereka melebihi keluargaku sendiri, kata beliau. Nah, ini menunjukkan kecintaan kepada Allah. Maka pembuktiannya adalah mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah ada pembuktian juga, yaitu mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau cinta kepada Allah dan Rasul itu hal yang pasti akan tidak ada pengingkaran dari umat Islam, ya. Semua umat Islam dari firqah manapun, dari mazhab manapun, ketika menyatakan bahwa kami cinta kepada Allah dan Rasul, gak ada khilaf, sepakat semuanya. Sehingga ini bukan menjadi problem. Yang menjadi masalah adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Di situ ada masalah. Seperti keluarga Nabi. Kenapa Nabi di dalam beberapa hadis selalu mengingatkan terkait masalah tersebut? Karena akan datang satu masa umat ini banyak yang mengingkari dan bahkan memusuhi dan sampai bahkan membunuh mereka. Makanya Nabi katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la yuhibbuk illa mu'min wa la yubghiduk illa munafiq. Wahai Ali, tidaklah orang yang mencintaimu kecuali dia adalah orang beriman, dan tidaklah orang yang membencimu terkecuali dia orang munafik. Kenapa Nabi sampaikan ini? Karena nanti masalahnya di sini. Banyak yang belum bisa menerima itu. Begitu juga Nabi SAW selalu mengatakan, man ahabba Husaina faqad ahabbani. Siapa yang mencintai Sayyidina Husain, maka sungguh dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka sungguh dia mencintai Allah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang Nabi ingatkan tentang masalah kecintaan umat ini kepada keluarganya. Kenapa sering diingatkan? Karena akan banyak terjadi pengingkaran.
Tidak semua bisa menerima itu. Sehingga ada satu riwayat yang ancamannya sangat berat. Ancamannya sangat berat bagi orang-orang yang memusuhi dan membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani wa ghairuhu, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam." Seandainya ada seseorang laki-laki dari umat Islam berdiri depan Ka'bah, baina rukni wal maqam, di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, tempat mustajab. Bahkan Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir bil-Faqih Malang, beliau mengatakan orang ini dalam keadaan sedang sholat dan dalam keadaan sedang berpuasa dan dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang mabrurah, hajjun mabrurah, umrah mabrurah, dalam keadaan puasa dan sholat di depan Ka'bah. Kemudian dia mati, wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Dia meninggal atau dia mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, dia langsung masuk ke neraka. Karena keadaannya depan Ka'bah, lagi sholat, lagi puasa. Karena ini adalah haknya Rasul. Rasul gak minta apa-apa di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku gak minta apa-apa bagi kalian. Dari kalian wahai umatku, aku gak minta balasan. Tapi satu saja, cinta kepada keluargaku. Berarti ini haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ulama-ulama terdahulu banyak sekali yang mereka sangat perhatian dengan masalah ini, bukan hanya masalah ibadah. Kadang umat Islam karena pemahamannya sempit, dipikir agama Islam ini hanya sholat, zakat, haji, umroh, selesai. Banyak kewajiban-kewajiban kita, banyak hak-haknya Nabi, sangat banyak. Bukankah Imam Qadhi Iyad menulis kitab Asy-Syifa? Kitab itu hanya membahas hak-haknya Rasulullah SAW. Asy-Syifa li huquqil Mustafa. Maka ulama dahulu bukan hanya mereka fokus dalam masalah ibadah, tapi juga masalah hak-haknya Nabi. Ditulislah kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani, membahas tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga sebelumnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menulis kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah yang secara khusus membahas tentang Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti juga menulis kitab Ihya'ul Mayt bi Fadail Ahlil Bait yang membahas tentang Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu penting. Ya, kurang lebih orang yang membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia ibadah sebagaimana hadis tadi, itu ibadahnya bisa rusak. Bahkan pernah Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasul, melewati sekelompok kaum muslimin. Kemudian dia ucapkan salam kepada mereka, mereka gak membalas salamnya, diabaikan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian Sayyidina Abbas pun meninggalkan mereka dalam keadaan hatinya sedih karena diabaikan, tidak dibalas salamnya. Bertemu Rasul SAW, kemudian Nabi melihat wajah pamannya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai pamanku, wajahmu terlihat sedih, apa yang terjadi?
Maka diceritakan tadi saya lewati sekelompok kaum muslimin, saya ucapkan salam pada mereka, mereka abaikan saya, sengaja mengabaikan saya, tidak mau memandang saya, ya, dicuekin. Maka itu yang membuat saya sedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi Allah, la yadkhulul iman, kata Nabi fil hadis, demi Allah tidak akan masuk keimanan fi qalbi, di dalam hati orang yang membenci keluargaku, kata Rasul SAW. Oh, berat. Maka orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah yang sangat besar. Imam Zamakhsyari bahkan menggubah syair. Beliau mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabil kahf, fakaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Seekor anjing yang disebutkan di dalam surat Al-Kahf bisa berhasil masuk surga karena sebab mencintai orang-orang soleh, ashabil kahfi. Maka bagaimana mungkin saya bisa celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, imam besar kita, Imam Syafi'i, terkenal sebagai imam yang sangat mencintai keluarga Nabi. Begitu juga gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cinta pada kalian hukumnya fardun, wajib. Apa sih makna wajib? Kalau melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Artinya mencintai keluarga Nabi itu wajib, bukan sunnah. Sehingga orang-orang yang mengatakan, saya sih masa bodoh dengan Ahlul Bait deh, dengan zuriat Nabi, saya gak cinta tapi saya juga gak benci, itu sudah dosa. Bisa paham gak? Karena wajib, harus cinta, karena perintahnya wajib. Wajib itu kalau kita kerjakan dapat pahala. Artinya kalau kita mencintai mereka, kita dapat pahala yang sangat besar. Tapi ketika tidak mencintai mereka, berarti tidak melaksanakan perintah, maka dapatnya apa? Dosa. Jadi orang yang masa bodoh, saya gak benci mereka tapi saya juga gak cinta, ya sudah dosa. Apalagi yang memusuhi dan membencinya. Kita hidup gak lama di dunia ini, ngapain kita kotori hati kita bawa dosa-dosa yang sebenarnya dosa ini bisa dihindari hanya dengan kebersihan hati saja dan menerima seluruh keputusan Allah. Nah, ini karena sebab hati masih kotor, sehingga muncul iri hati, dengki, tidak mau menerima sesuatu yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Nah, ini yang merusak semua amalnya. Surga itu tempat orang bersih. Surga tempat yang bersih dimasuki oleh orang-orang yang bersih, hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yang selamat di hari tersebut adalah orang-orang yang datang dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Nah, ini momentum juga nih, 10 Muharram ya, peristiwa kelam. Cucu Nabi Sayyidina Husain dengan putra-putra beliau, dengan keponakan beliau, dengan pencinta-pencinta beliau dibantai di Karbala. Tapi di waktu yang sama, 10 Muharram juga adalah hari rasa syukur, karena di hari itu Nabi Musa diselamatkan dan banyak para nabi juga diselamatkan, diberikan pertolongan oleh Allah. Sehingga di waktu yang sama ada dua momentum yang berbeda, yang satunya kesedihan, yang satunya kesenangan, bahagia atau syukur. Bagaimana cara menyikapinya? Maka orang yang bersyukur di 10 Muharram, karena 10 Muharram adalah hari di mana Allah selamatkan para nabi, para rasul,
boleh kita berbahagia sebagai bentuk syukur dengan catatan tidak gulu berlebihan di dalam bahagianya. Dan orang yang sedih berduka di hari tersebut juga boleh, itu menandakan rasa cintanya kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memadukan rasa syukur dan cinta. Maka syukur dan cinta tidak pernah bermusuhan, dia berjalan selaras. Bisa dijalankan dua hal itu bersamaan, ikhwan muslimin. Yang sedih jangan disalahkan, ada orang berduka, tapi berdukanya tidak gulu. Nabi mengatakan kalau berlebihan, ekstrim, ya salah. Sedihnya ekstrim, salah. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, menyobek-nyobek pakaiannya, dan mengatakan doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu meratapi. Dan yang senang juga jangan berlebihan, gulu juga salah. Tapi jalankan keduanya. Yang satu sedih karena dasar cinta kepada ahlul bait, dan syukur dan bahagia karena kekasih-kekasih Allah, para nabi diselamatkan di hari tersebut. Maka berjalan beriringan syukrun wa hubbun, syukur dan cinta. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Begitu juga agama ini mengajarkan mencintai kepada sesama kaum muslimin. Ini cinta ini menjadi pokok dari ketaatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi katakan sesama mukmin itu seperti satu tubuh dalam cinta dan kasih sayangnya mereka. Jadi kita diperintahkan juga saling mencintai sesama muslim. Bahkan begitu juga kita diperintahkan mencintai siapapun itu. Mencintai manusia, manusia ini baik, kita disuruh mencintai. Kepada hewan disuruh mencintai, berbuat baik. Begitu juga kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Islam ini ajaran cinta, enggak mengajarkan kedengkian, tidak mengajarkan kebencian. Yang diajarkan memaafkan. Yang diajarkan adalah cinta, kasih sayang. Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah riwayat yang beliau lahir tahun 701, wafat 774 Hijriah. Di dalam tafsir beliau, Al-Islam asasani, agama Islam berdiri di dua fondasi. Yang pertama adalah hubbu ahli baiti, cinta kepada keluarga Nabi. Dan yang kedua hubbu ashabin Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitu juga diperintahkan mencintai orang-orang soleh, para ulama. Jadi intinya ajaran Islam adalah hub, cinta, mahabbah. Abi Yazid Al-Bustami pernah didatangi oleh seseorang, kemudian orang ini bertanya, wahai imam, dullani ala amalin idza amiltuhu, atau dullani ala amalin yukarribuni ilallah. Ya, dullani ala amalin yukarribuni ilallah. Wahai Imam Abi Yazid, tunjukkan padaku satu amalan yang membuat aku dekat dengan Allah. Dalla yadullu, dullani, sahih ya, dullani ala amalin yukarribuni ilallah. Maka beliau menjawab, ahbib awliya Allah liyuhibbuk, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintaimu. Lianna Allah Ta'ala yanzur ila qulubi awliya'ih fala'allahu an yanzura ila ismika fi qalbi awliya' fayaghfira lak
Karena Allah senantiasa melihat ke dalam hati para kekasihnya. Maka tatkala para wali-wali tadi mencintai dirimu, maka namamu tertulis dalam hati mereka. Maka ketika Allah memandang ada namamu di dalam hati mereka, dosamu seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalat 'alaihi al-anwar hasalta nasibaka minha. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, apabila Allah turunkan cahayanya ke dalam hati orang-orang yang mengenal Allah, tapi di dalam hati mereka di situ ada namamu, kau dapat bagian cahaya tersebut. Nah, ini keutamaan ya, di mana orang-orang solihin jika mencintai seseorang, orang itu dapat untung. Itu. Bahkan dikatakan, idza ahbabtum solihin fa'lamu anna fikum khaira. Idza ahbabtum as-solihin fa'lamu annakum anna fikum, ya, fa'lamu anna fikum khaira. Kalau kalian bisa mencintai orang-orang soleh, ketahuilah di dalam diri kalian ada kebaikan. Wa idza ahabbakum as-salihun fa'lamu anna fikum sirra. Tapi jika orang-orang soleh itu mencintai dirimu, ketahuilah di dalam dirimu ada rahasia, sirra, ya. Jadi kalau ada aulia-aulia, ya, para wali-wali, dia cinta nih kepada seseorang. Padahal ini kadang-kadang ini masih kecil, masih anak-anak. Sebagaimana Imam Suyuti itu, Al-Imam Suyuti itu usia 4 atau 5 tahun itu. Ayah beliau membawa Imam Suyuti ke majlisnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Masih anak-anak Imam Suyuti. Ketika Ibn Hajar melihat Imam Suyuti yang masih anak-anak, dimuliakan Imam Suyuti. Ya, ditunjukkan rasa cintanya Ibn Hajar kepada Al-Imam Suyuti, sehingga hadirin tuh heran. Ketika Imam Suyuti hendak pulang, maka Ibn Hajar mengatakan kepada ayahnya Imam Suyuti bahwa anak ini kelak jadi orang besar. Itu berarti mereka punya rahasia. Di zaman kita misalnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Umar belajar kepada salah satu Habib sepuh di masa itu, namanya Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya sudah sepuh, mufti Ta'is. Ketika Habib Umar tidak hadir dalam satu majlis, karena rumah beliau dibuka hampir 24 jam, yang masuk datang belajar silakan, yang makan silakan. Kalau gak salah mantan menteri juga beliau. Ketika Habib Umar tidak hadir, selalu ditanya, "Aina Umar?" Habib Umar masih muda waktu itu. Ini banyak murid yang sepuh-sepuh. Hanya satu ketika ditanya, "Ya Habib, kenapa selalu tanya kalau Habib Umar itu gak ada?" Selalu ditanyakan. Kata beliau apa? Miftah, ya, kunci dakwah saya itu ada di Habib Umar. Bahkan Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mufti Bayda, itu memiliki murid diantaranya Habib Zain bin Smith, kemudian ada Al-Habib Umar waktu itu, dan ada salah satu murid beliau, saya lupa namanya siapa, ada 3 orang. Habib Muhammad mengatakan kepada Habib Umar bahwa nanti engkau memiliki murid yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Sekarang sudah terwujud tuh di Darul Mustafa itu, murid-murid dari berbagai negara semuanya berkumpul di Darul Mustafa untuk belajar. Kemudian dikatakan kepada Habib Zain bin Smith bahwa engkau nanti ya Habib Zain, engkau akan menjadi ahli ibadah di akhir-akhir umurmu.
Sekarang Habib Zain udah gak ngajar lagi, gak buka pesantren lagi, fokus ibadah. Itu sudah terbukti dengan ucapan sang guru. Kemudian yang satunya lagi, kata Al-Habib Muhammad Al-Haddar, bahwa engkau akan jadi orang kaya, jadi pengusaha sukses, tapi yang soleh, dan engkau akan membantu dakwah-dakwah yang ada ini. Ternyata murid yang ketiga itu betul menjadi orang kaya sekarang. Nah itu karena apa ya? Ya mereka punya sir. Ketika ada orang-orang soleh, para aulia wassolihin mencintai seseorang, maka ketahuilah bahwa orang itu punya sir, punya rahasia. Jadi al-hub, kecintaan itu adalah asas dalam ajaran Islam. Bahkan satu hadis ini dipermasalahkan oleh banyak ulama hadis, tapi juga hadis ini dibela oleh sebagian ulama hadis. Mereka mengatakan ini hadis palsu, tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini hadis yang kuat tentang masalah cinta. Man ashiqa wa katama wa affa famat fahuwa syahid. Siapa yang rindu lalu rindunya itu dia sembunyikan dalam hati, dan dia menjaga dirinya tidak melampiaskan rindu itu dengan perbuatan, lalu dia wafat, fahuwa syahid, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in, salah satu ulama ahli ilal hadis, mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis ini namanya Suwaid. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Suwaid. Imam Yahya ibn Ma'in marah mendengar riwayat ini. Jangan kau nisbatkan ini, jangan kalian nisbatkan ini kepada Rasul. Ini hadis palsu. Gimana ada orang rindu misalnya, ada yang memahami dia sudah menikah, jatuh hati lihat sama perempuan lain, tapi dalam hatinya dia mengatakan ini dosa, gak boleh ini. Tapi bergejolak dalam hatinya itu, dia lawan, jangan sampai dia melakukan hal itu sampai meninggal dunia, dia mati syahid karena dia sedang jihad melawan hawa nafsu. Ada yang mengartikan enggak, konteksnya bukan ke situ. Konteksnya adalah orang yang ini sudah rindu sekali ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia masih di dunia ini. Kerinduan itu dia tidak lagi mampu menahannya, maka dia berusaha menyembunyikannya, menjaga dirinya, sabar sampai nanti meninggal dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia meninggal mati syahid. Ada yang mengartikan enggak, ini rindunya kepada Allah dan seterusnya. Yang membuat Imam Yahya bin Ma'in marah itu yang menafsirkan ini dengan masalah seseorang rindu kepada perempuan, apalagi yang bukan mahram. Maka beliau mengatakan, laukana li farsun wa romhun gazautu Suaidah. Saya kalau punya kuda dan tombak, saya akan perangi Suaidah, karena meriwayatkan riwayat semacam ini. Wa ulama mutakhir muncul, Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Beliau meneliti apakah hadis ini benar sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah hadis ini adalah hadis yang dipalsukan sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ahli hadis. Ternyata beliau riset, beliau teliti, observasi kembali, dapat kesimpulan bahwa ini adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tuangkan dalam karya ilmiah beliau berjudul Dar'ud Dha'fi, an hadis man ashiqa fa'affa, yang dimana beliau mengatakan ini adalah hadis yang kuat. Nah ini terkait masalah aslu ta'ah, salah satu asya. Terakhir ada riwayat dari Imam Khatib Al-Baghdadi terkait masalah jihad melawan hawa nafsu. Nabi pernah dalam satu peperangan ini peperangan yang begitu dahsyat. Pulang dari peperangan tersebut, para sahabat sedang bergembira karena meraih kemenangan. Nabi mengatakan, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, padahal peperangan tadi.
Sekarang kita menuju jihad yang besar. Ini semua sahabat bertanya, wahai Rasul, wa ma jihadul akbar? Apa itu jihad yang paling besar itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafs, berperang, berjihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar. Fir riwayah jihadul qalbi, jihad melawan hati. Artinya apa? Jihad melawan bisikan-bisikan hati yang jahat dan melawan bisikan-bisikan nafsu yang jahat. Jihadul qalbi. Riwayat yang ketiga, mujahadatul abdi hawah, yaitu berjihad, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya, kata Rasulullah SAW. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, beliau menyimpulkan dari semua ayat Al-Quran, ya, kalau kita analisa setiap ayat Al-Quran menyebutkan hijrah, pasti ada jihad. Kalau digandengkan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tidak sedikit ayat yang redaksinya seperti itu. Setelah beriman, hijrah, jihad. Karena nggak bisa dipisah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dan ada beberapa ayat yang mirip seperti ini. Artinya apa? Orang ketika hijrah maka gak bisa pisah dengan jihad, dan jihad itu dan hijrah gak bisa pisah dengan niat. Makanya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu gak bisa dipisah. Itu. Dan semua ayat yang berbicara tentang jihad, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan hanya 3 poin. Ini beliau ulama kaliber dunia, mutafannin, ya, mutafannin itu multidisipliner, menguasai banyak ilmu. Beliau keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau katakan jihad itu hanya 3. Yang pertama, jihadul kuffar, memerangi orang-orang kafir harbi. Beliau sebutkan begitu. Kenapa disebut pemberontak, bugot? Misalnya ada orang muslim tapi pemberontak seperti Khawarij, itu kan diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika berperang sesama muslim, walaupun mereka ini pemberontak, itu tidak disebut jihad. Harta mereka haram dirampas, gak bisa jadi ghanimah. Ghanimah itu hanya kafir harbi. Kata beliau, ini jihad yang pertama, jihad melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Yang kedua, kata beliau, jihad al-qalb, yaitu merubah akhlak buruk menjadi akhlak baik. Jihad melawan hati. Maksudnya ketika ada penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, jangan dipelihara. Ini ada sombong dipelihara, ya, iri hati dipelihara, hatta benci sama orang jangan dipelihara. Yang rugi kita sendiri, sumpek sendiri, pusing sendiri. Orang hidup yang paling enak hatinya kosong, hatinya bersih, gak ada penyakit, luas ke dunia. Itu. Nah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini jihad. Jihad melawan penyakit-penyakit hati dan perilaku-perilaku yang buruk, diperangi itu sehingga kau berubah menjadi orang yang berakhlak mulia dan hati yang bersih. Itu jihad. Dan jihad yang ketiga, kata beliau, yaitu jihad melawan hawa nafsu dan syaitan.
Ini 3 jihad yang ada di dalam Al-Quran dari berbagai ayat yang ada di beberapa surat. Kesimpulannya balik kepada 3 poin. Jihad melawan orang-orang kafir harbi yang pertama, yang kedua jihad melawan akhlak yang buruk dan hati yang kotor, dan yang ketiga jihad melawan nafsu dan syaitan. Nah, mudah-mudahan kita dianggap sebagai al-mujahid, ya. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya, dirinya untuk taat kepada Allah, dan muhajir adalah orang-orang yang menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sal asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.